Bagaimana cara menghentikan source top up Maxis? Dan bolehkah dihentikan source top up Maxis? Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, saudara. Pada kesempatan kali ini, saudara akan berkongsi guys ya tentang source top up. Sebenarnya ada yang komen di channel saudara dan berbagai jenis komen lagi yang saudara terima. Dimana saudara mengambil sekarang ini bagian source top up guys ya, source top up Maxis. Dan saudara akan menjelaskan source top up. Ada yang banyak kena potong pasal source top up Maxis. Dan ada juga daripada Selcom dan lain sebagainya. Tetapi apa yang saudara dapat kongsi pada kali ini berkaitan dengan source top up Maxis ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan video seterusnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan tekan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Semasa saudara ada video, kamulah orang pertama yang akan dapat notification daripada channel ini. Kita lanjut seterusnya. Oke guys, tujuan saudara membuat konten pada kali ini adalah bertujuan berkongsi guys ya, berkaitan dengan source top up Maxis, dimana sebenarnya mereka sedang bingung ya, bagaimana cara untuk menghentikan source top up Maxis. Sebenarnya source top up Maxis ini tidak boleh dihentikan. Kenapa tidak boleh dihentikan? Sebab dia dipanggil source top up, dipanggil sebagai advance. Advance apabila kamu dalam keadaan tamat tempo, ataupun kamu misalnya kamu memerlukan kredit, kamu perlu advance ya. Mungkin kamu tidak mendapatkan kredit daripada mana-mana, tetapi kamu advance. Kamu pergi ke dial yaitu bintang 100 pagar. Dan bila kamu telah membuat pinjaman advance, di situ berapa jumlah yang kamu akan pinjam. Misalnya kamu tidak pernah pinjam ya. Apabila kamu pinjam kredit, kamu akan dikreditkan yaitu maksimum RM5. Source top up. RM5 kamu akan dikenakan cas sebanyak RM1.25. Seperti mana jumlah yang total semua yaitu jumlah RM6.25 ya. Jadi kalau kamu meminjam RM10 yaitu total semua yang kamu akan dikenakan RM12.50. Karena bila kamu pinjam 2 kali, maka kamu akan dikenakan cas sebanyak RM2.50. Setiap kamu isi top up RM5, nanti RM5 itu akan ditolak RM4.13. Dan bila kamu isi lagi top up RM5, maka ditolak lagi RM5. Maka licin di dalam kamu punya baki account kamu tadi. Selagi masih ada advance, selagi itulah kredit kamu akan ditolak oleh Maxis. Selagi kamu ada advance, selagi itulah kredit kamu akan ditolak oleh Maxis. Dan sekiranya dia akan meninggalkan juga baki-baki kamu. Sedikit lah bagi kamu. Yang pertama. Dan yang kedua tuh dia akan habiskan, dia potong bila kamu isi lagi. Bolehkah kita menghentikan source top up? Ini yang banyak ditanya sebenarnya. Saudara akan menjawab guys ya. Source top up ini tidak boleh dihentikan sebab dia adalah advance. Jadi kamu kalau perlu paham. Advance dia tidak sama dengan kamu melanggan benda-benda lain ya, melanggan benda-benda lain. Misalnya kamu telah melanggan bulanan lah, misalnya kamu melanggan ya game, ataupun kamu melanggan sebuah film itu kamu melanggan untuk bulanan. Jadi itu adalah secara otomatis dia akan potong selagi kamu masih guna, ataupun kamu pernah melanggan yang ini, selagi kamu memerlukan itu, selagi itulah dia tolak kamu punya yaitu stop, yaitu kredit kamu daripada account kamu sendiri. Dan kalau kamu berkaitan dengan source top up, itu tidak ada kaitan untuk menghentikannya. Dan kalau kamu ada melanggan mana-mana, misalnya kamu melanggan bulanan, melanggan mingguan, melanggan harian, ataupun kamu ada menerima message yang bukan berkaitan dengan source top up ya, yang bukan berkaitan dengan source top up. Misalnya kamu telah menerima message daripada pihak lain, maksudnya kamu telah dipotong RM RM1, RM RM1.50, RM RM2, RM RM2.50, RM RM3, RM RM3.50, RM RM4, RM RM5, dan banyak lagi sebenarnya. Itu adalah lain guys ya. Dia punya step dia lain. Tempat kita menghentikan pemotongan kredit ini lain lagi step dia guys. Dan untuk melanggan bulanan ini lain lagi step dia. Ya. Untuk source top up lain lagi. Apa yang saudara dapat kongsi pada kali ini adalah berkaitan dengan source top up. Nanti saya akan kasih tengok kamu di message saya terima message sendiri ya daripada Maxis, dimana saudara coba membuat pinjaman, kasih tengok kamu lah ya, kasih tengok kamu berapa jumlah yang saudara pinjam. Dan selagi saudara masih isi top up RM RM10, maka dia akan tolak berapa jumlah lagi yang tertunggak utang saudara sendiri daripada source top up. Kita akan bahas untuk video seterusnya. Oke guys, kita akan masuk pergi message ya. Kamu tengok di message ini, saya klik. Dan ini saya telah membuat yaitu advance, dan saya membuat perkongsian. Dan tu hari saya ada advance yaitu source top up lah 2 kali di atas ini. Dan
saya telah yaitu top up lah sebanyak Rm 10 ringgit dan telah pun ditolak yaitu sebanyak Rm 4 ringgit 13 sen daripada akaun Hotlink Anda untuk terus top up, dan baki saya adalah 8 ringgit 37 sen dan baki telah ditolak yaitu 5 ringgit. Dan di sini kalau kamu tengok saya punya baki ada 3 ringgit lebih ya, 3 ringgit 37 sen. Dan alamak, kurang kredit, dapatkan kredit 5 ringgit dengan sos top up. Dan jika Anda membalas untuk ya, maka Anda akan menerima yaitu Rm 5 ringgit akan dikenakan cas sebanyak 1 ringgit 25 sen. Jadi total semua yaitu 6 ringgit 25 sen. Ya. Jadi ini di sini nih. Jadi untuk kamu semak baki kamu perlu balas semak seperti ini ya. Kalau kamu tengok, ini saya ada buat tadi baru saja ini. Dan ini baki belum dijelaskan yaitu 7 ringgit 12 sen. Baki cas servis belum dijelaskan yaitu 2 ringgit 50 sen ya. Jadi total ini semua guys ya. Kalau kamu tengok utang saya di sini yaitu sebanyak 5 ringgit baru saya tadi top up. Jadi cas yang akan dikenakan top up ini kamu sudah tahu yaitu 6 ringgit 25 sen. Dan di sini saya masih ada tertunggak ya, yaitu 3 ringgit 37 sen. Jadi total semua kalau ini pergi sini. Jadi kalau kamu tengok di bagian sini ya, ada dia punya penjelasan. Dan ini ada cas dia 2 ringgit 50 sen. Dan di atas ini termasuklah cas yang baru saya pinjam tadi. Dan juga saya punya yaitu top up saya lah yang ada di dalam akun ini. Jadi begitulah kalau kamu tidak paham guys ya. Jadi kalau kamu tengok di sini tidak ada cara menghentikan sos top up guys ya sendiri. Di sini tidak ada panduan ya. Kalau kamu balas pun stop all, di sini tidak ada kaitannya sebab ini adalah sebagian daripada yaitu advance sos top up. Kalau dia daripada message serikat lain maka itu ada cara dia sendiri dan kamu balas stop all. Dan ini tidak boleh dibalas dengan stop all sebab kamu masih ada baki tertunggak di dalam message ini ya. Itu sih. Oke guys, apa yang saya dapat kongsi, kamu perlu paham ya tentang sos top up, tentang kamu melanggan bulanan, mingguan, harian, dan kamu pernah melanggan yaitu ataupun serikat-serikat lain telah mengambil kesempatan di atas kesempitan dan mereka memotong, dan mereka tiba-tiba kamu terima message kredit kamu dipotong. Itu step dia guys, lain-lain. Step dia macam mana itu bang? Oke, step dia begini ya, saya kasih paham kamu. Apabila kamu dipotong misalnya Rm 2 ringgit, kamu menerima message guys ya, menerima message bukan berkaitan dengan kamu pernah langgan ataupun kamu berkaitan dengan sos top up. Dan ini tiba-tiba mereka tolak kamu punya kredit. Itu cara dia lain guys. Untuk kamu menghentikan cara dia lain. Dan jangan kamu samakan dia semua ya. Kamu melanggan dan lain juga. Mungkin ada nyalanggan, mungkin ada juga unsur, dan mungkin juga ada stop all dan lain sebagainya ya. Itu perlu kamu paham satu persatu, dan saudara telah pun menjelaskan itu satu persatu pada rekan-rekan. Dan setiap penolakan kredit itu berbagai jenis guys ya. Nah, kalau kamu mau tahu sebenarnya banyak lah pemotongan kredit nih, tetapi ada step by stepnya. Kadang-kadang apabila kamu terima sebuah message, dalam message itu ada panduan guys sendiri, ada panduan cara menghentikannya. Ada juga setengah message tidak cara dia. Kamu perlu balas, dan kalau kamu melanggan bulanan, kamu perlu unsur. Dan kalau kamu pernah melanggan bulanan juga, kamu perlu nyalanggan. Kamu pernah melanggan, kemudian kamu hentikan yaitu nyalanggan. Ya. Itu yang perlu kamu paham. Sebenarnya banyak lagi yang saudara dapat kongsi. Dan sekian, terima kasih karena sudah menonton channel saudara pada kali ini.